malam, Mas Geradi. Itu tadi dua penyebab perubahan sikap pemerintah Cina. Satu adalah efek globalisasi, kedua harapan keyakinan mereka pada rezim demokratis di Indonesia. Itu alternatif atau dua-duanya gitu ya? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Kalau dua-duanya, apakah setelah kejadian 98 dan responsnya itu, pola pandangan Cina terhadap Indonesia itu berubah dibandingkan dengan puluhan tahun sebelumnya? Iya, saya kira gitu. Misalnya saja, dan Cina juga berusaha untuk merubah itu, Bang Wimar. Misalnya saja, selain tadi melalui aspek diplomasi, Cina lebih aktif dalam gerakan-gerakan kebudayaan di Indonesia. Lebih aktif. Misalnya saja dalam mengirimkan banyak guru bahasa Mandarin ke Indonesia. Sampai 2007 itu ada sekitar 70 guru untuk belajar bahasa Mandarin. Dalam program pemerintah? Dalam program pemerintah. Kemudian juga kita lihat bahwa ada program-program di televisi, misalnya di TVRI yang Sepekan Budaya Cina. Itu aktif disponsori oleh pemerintah Cina. Kemudian juga ada institut-institut Konfusius, Mandarin, itu banyak sekali. Saya melihat setelah tahun 98 ini sangat banyak institut Mandarin, bahasa Cina, kemudian lembaga-lembaga kebudayaan itu, dan juga ada saluran televisi, saluran berita berbahasa Cina meskipun hanya 30 menit sehari. Itu menunjukkan bahwa harapan dan juga pandangan pemerintah Cina bahwa masyarakat Indonesia ini, saya berharap ya, kalau pemerintah Cina itu, saya berharap dan saya yakin bahwa Anda itu berubah gitu loh. Melalui ini saya support itu. Dan perubahan ini saya harap tidak menjadi sebuah presiden baik terhadap misalnya nanti konflik-konflik ke depan gitu. Tidak lagi, karena dulu mungkin misalnya prasangka antara pribumi dengan etnis Tionghoa itu terlalu besar, maka melalui program-program ini sebagai harapan dari pemerintah Cina, kami berharap bahwa prasangka itu sudah tidak ada gitu loh. Kami berharap bahwa kalian itu lebih menyatu gitu loh. Anda meneliti hubungan bilateral ya, Cina-Indonesia. Cina kan punya diaspora di banyak negara lain ya. Apa Anda juga melihat bagaimana, apakah ada perubahan sikap pemerintah Cina terhadap nasib yang dialami diaspora Cina di negara lain, di Amerika, di mana kan banyak ya? Sampai sekarang saya belum bisa menjawab pertanyaan itu, Bang Umar. Karena saya belum meneliti soal itu. Yang saya teliti skupnya hanya Indonesia. Karena kan kalau hipotesa Anda bahwa perubahan itu karena globalisasi dan juga karena keyakinan pada demokratisasi Indonesia. Yang kedua memang hanya berlaku di Indonesia. Tapi kalau itu karena globalisasi, harusnya mereka juga melunak di negara lain. Jadi sebagai pembimbing gratis Anda, saya harapkan Anda bisa melihat juga di negara-negara lain. Soalnya bagi saya ini sangat menarik dan sangat penting. Ingin tahu karena saya memang punya keterlibatan khusus dengan pemerintah Gus Dur, ingin tahu sebanyak apa sumbangan pemerintah Gus Dur dalam meningkatkan hubungan antar bangsa begitu ya. Nah, apakah kemudian penelitian ini Anda sudah diskusikan juga atau hasil sementaranya dengan pemegang polisi luar negeri di Indonesia? Belum. Jadi penelitian ini masih dalam tahap proses. Saya masih terus mencari data-data terbaru. Yang saya ungkapkan tadi adalah kesimpulan sementara. Boleh saya sampaikan hasil rekaman ini kepada Kementerian Luar Negeri? Sangat boleh, silakan. Oke. Nanti insya Allah sekitar April akan selesai. Dari situ mungkin saya akan banyak berbicara di conference atau di Oke, kalau Anda sudah tulisan. bicara di televisi April selesai, itu harus selesai ya. Iya. Soalnya orang bikin tesis biasanya bisa bertahun-tahun itu. Nah, dari mana sebetulnya asal-usul minat Anda terhadap topik ini? Atau ini seperti banyak topik akademik, dipilih aja mana yang belum dikerjakan orang itu? Saya sudah mengungkapkan tadi di awal bahwa minat saya itu, saya melihat ada keanehan di situ. Dan sebanyak
tulisan itu mengatakan bahwa pemerintah Cina itu sekarang lebih pragmatis. Ekonomi dikejar, tapi hal-hal yang kaitannya seperti perlindungan terhadap etnis Cina itu sudah agak dilupakan. Saya mau sedikit membantah tulisan-tulisan tadi, tulisan-tulisan yang tadi mengatakan bahwa pragmatis. Saya mengatakan bahwa ini tidak. Cina idealis, masih tetap dengan idealis yang dulu. Hanya saja caranya berubah, dan keperubahan cara udah tersebut lebih pinter gitu ya. Perubahan cara tersebut kayaknya dipandang sebagian orang itu seperti pragmatis, tapi kalau kita lihat lebih dalam itu tidak. Oke, kita berhenti dulu sebentar untuk melanjutkan percakapan mengenai hubungan Cina-Indonesia.